Kolaborasi dan sinergi antara kelompok tani Merdeka Jawa Barat dan KTNA dengan perusahaan pupuk organik Yomari Internasional sedang digalakkan guna mendukung swasembada pangan. Kegiatan ini dilaksanakan di areal persawahan yang terbentang seluas 3.150 hektar milik PT Sanghyang Seri di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Perjalanan menuju lokasi panen sangatlah berat, dikarenakan medan jalan yang basah dengan lumpur tanah, sehingga hanya bisa dilewati oleh mobil-mobil traktor dan pejalan kaki yang mencapai 2 km dari titik keberangkatan. Nampak hadir Sekretaris DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Haji Danu Hamidi, Direktur Marketing PT Yomari Internasional, Bapak Agus Poncot, dan Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Karawang, Bapak Johandi, serta jurnalis Sahabat Petani, Bapak Willy Vitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, sahabat petani dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Willy Vitor dari Kabupaten Karawang, jurnalis Sahabat Petani. Hari ini Kamis 17 April 2025, saya lagi berada di kawasan persawahan Sanghyang Seri. Ya. Ini berada di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Nah, hari ini saya lagi bareng dengan Bapak Haji Danu Hamidi. Assalamualaikum. Iya, beliau adalah Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Provinsi Jawa Barat. Nah, kebetulan hari ini kita sedang melihat kondisi sawah Pak Haji yang ada di Sanghyang Seri. Ini untuk luas lahan Pak Haji hari ini berapa hektar ini untuk musim tanam ini? 14 hektar 3.400. Oke, 14,3 sekian hektar ya di Sanghyang Seri. Kemudian varietas yang Pak Haji tanam, jenis padinya? Inpari 32. Inpari 32. Dan memang Inpari 32 termasuk unggulan ya? Ya, unggulan. Untuk bibit ya? Dalam kesempatan itu, Bapak Insinyur Haji Danu Hamidi menyampaikan bahwa musim tanam kali ini, ia memadukan sistem pemupukan semi-organik. Tujuan dilakukan pemupukan semi-organik tersebut adalah untuk memulihkan lahan sawah yang sudah rusak, memperbaiki pH tanah yang sudah asam, dan mengembalikan kesuburan mikroorganisme tanah. Untuk treatmentnya, ini bagaimana? Full, mohon maaf, memakai pupuk kimia atau apa yang Pak Haji lakukan untuk sawah Pak Haji ini? Jadi aplikasi pupuknya tetap kita masih pakai pupuk kimia ya. Oke. Pupuk kimia, pupuk urea, kemudian juga fosfa. Oke. Jadi yang saya pakai di sini per hektar itu 3 kintal. 3 kintal ya? 3 kintal. 1 kintal pupuk urea, kemudian 1,5 kintal Ponska. Itu kan 3 kintal Pak Haji per hektar. Kurangnya pakai apa ini treatmentnya pupuknya? Ya alhamdulillah, alhamdulillah sebenarnya ya jujur nih. Ya. Siap. Karena sekarang saya juga sudah mengenal ada satu produk pupuk organik ini, yaitu dari tahun 2001. 2021 mungkin? Ya, 2021. Sudah mengenal. Ya. Oh, sudah mengenal sebelumnya produk itu ya? Apa itu Pak Haji produknya? Kalau lengkapnya kan kita harus lengkap ya. Oke. Yomari Golden Organik. Oke. Ini yang saya pakai kan itu. Pupuk Yomari Golden Organik. Dan pemakaian tadi kita sempat bincang-bincang juga insek ya Pak Haji, hanya berapa kali aplikasi nih insektisidanya? Kalau dengan insek itu baru dua kali Pak, bukan baru hanya cukup dua kali. Satu musim. Kalau saya pengalaman nih daerah Karawang khususnya ya Subang, itu nggak kurang itu insektisida itu sampai 12 kali nyemprot. Malah paling minimal 7-8 ya. Pak Haji hanya 2 kali insektisida. Sementara menurut pengakuan Direktur Marketing PT Yomari Internasional, Bapak Agus Ponco, dalam kesempatan tersebut pun menyampaikan rasa bahagianya karena melihat langsung tanaman padi Bapak Insinyur Haji Danu Hamidi yang tumbuh dengan sehat dan bagus. Kebetulan ini ada nih dari manajemen PT Yomarinya. Siap. Ya, selamat datang Pak Agus. Siap, terima kasih Pak Willy. Iya, nah ini perwakilan dari PT Yomari Internasional. Beliau adalah manajer marketing dari PT Yomari Internasional dengan produk andalan yang sudah disebutkan Pak Haji tadi.
pupuk Yomari Golden Organic dan antivirus Yomari OptiPro. Ya, oke. Saya tadi penasaran, beliau ini ternyata udah tahu duluan ketimbang Pak Willy mestinya. Ya kan? Malah dulu masih bentuk botol ya, mungkin bentuknya kuno gitu ya. Kita perbaiki supaya lebih praktis ya. Nah, tadi saya penasaran nih, kalau misalnya secara biaya juga turun sekitar berapa persen? Kalau misalnya di masyarakat seperti yang lain, tadi kata Pak Willy ada yang 10 kali, 12 kali perawatan aplikasi. Kalau misalnya sekarang ini saya 6 kali, berarti separuhnya Pak. Kan biaya tenaga juga. Untuk aplikasi itu kan separuhnya. Gitu, Pak. Ya bisa kita hitung. Kalau misalnya penyemprotan per orang ini misalnya 150.000 satu orang, berarti kalau kali 12 kali ini per hektarnya berapa orang sudah kita bisa hitung. Gitu Pak, itu sudah separuh. Dan alhamdulillah sekali lagi ya, saya mendapatkan produk ini Pak. Saya buktikan, saya aplikasi ini sendiri Pak. Ini saya aplikasikan sendiri di 14 hektar lebih. Kemudian perbedaan ini dengan yang lain kelihatan cerah ya. Kemudian juga padinya ini kuning. Kemudian daun ini masih hijau. Ini kelihatan. Kemudian juga tadi ya dari serangan hama penyakit ya. Alhamdulillah hitungan saya dari 14 hektar lebih itu persentase serangan tikus sangat kecil. Kemudian juga serangga pun sama, pungut pun sama. Jadi ini alhamdulillah Pak. Saya coba keliling Pak, kelihatan mungkin ya kalau bisa dilihat itu yang kena sundep beluk itu persentasenya ini minim Pak, kecil ya. Gitu. Iya. Alhamdulillah saya mengenal produk ini dan tentunya juga ini akan terus saya promosikan kepada rekan-rekan Tani Merdeka, kemudian kepada para petani yang memang mau produk ini. Karena ini saya buktikan sendiri, bukan kata orang. Saya bertani ini sawah sendiri hektar kan itu Pak. Jadi saya membuktikan. Jadi alhamdulillah. Artinya kita jangan sampai tabu dengan teknologi ya. Jangan tabu dengan teknologi, kita bisa mengaplikasikan. Nah, mohon maaf yang kebetulan ya hari ini saya ada di lokasi sawah saya dan saya mengaplikasikan satu produk yaitu Yomari Golden Organic. Ini ikhtiar saya. Kemudian ini karya dari Tani Merdeka Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karawang, Bapak Johandi, yang juga hadir dalam kesempatan itu, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Danu Hamidi dan berjanji akan terus bersinergi dalam upaya peningkatan yang signifikan, baik dari segi hasil maupun kualitas. Ini sehat Pak Jo. Ini saya kenalin dulu, ini Pak Johandi, kebetulan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karawang. Nah, mungkin silakan Pak Johandi sebagai organisasi pertani ya, langsung organisasi petani, silakan. Saya jauh-jauh dari Karawang ke Subang ini memang tertarik mau belajar dari beliau deh kan. Sudah beliau pejabat ya kan 20 tahun peduli terhadap pertanian. Kedua, beliau seorang praktisi juga, basicnya dari warga tani, latar belakang pendidikan pertanian. Dan ketiga, beliau ini sekarang memang punya tanggung jawab penuh nih, ya kan, bagaimana pertanian di Jawa Barat khususnya ya, dalam organisasi beliau ini Tani Merdeka, bagaimana ada peningkatan yang signifikan baik dari segi hasil maupun kualitas. Nah, yang terpenting saya ingin belajar karena praktek bagus, katanya sawahnya bagus. Ini bisa kita lihat ya. Saya sependapat petani kita harus melek perubahan, ya kan, melek teknologi, ya kan, supaya hasilnya meningkat, kualitasnya meningkat, kesejahteraan meningkat. Itu saja Haji, ya kan. Saya terima kasih banyak ilmunya, ya kan, Pak Willy. Oke, ya kan? Pak Jo, terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Haji untuk sharing-sharingnya hari ini. Ya, harapan saya juga sama sebagai jurnalis, tentunya kita mengedukasi dalam hal ini kan petani ya. Minimal kita berbicara di Karawang, Subang, Jawa Barat. Ya, semoga bisa di Indonesia.
Tadi luar biasa yang disampaikan Pak Haji, bahwa petani jangan blok mental ya dengan teknologi gitu kan. Kita harus benar-benar open minded, terbuka gitu kan, bahwa ada teknologi-teknologi pertanian terutama mungkin di bidang pupuk tadi ya, yang terbukti memang hasilnya luar biasa, bisa signifikan untuk peningkatan hasil Pak Haji. Karena tadi pesan Pak Haji, jangan cuman jadi petani cuman dapat capeknya dakinya doang. Harus jadi pengusaha tani. Ya, terima kasih Pak Haji waktunya. Ya. Sekian dulu sahabat petani di seluruh Indonesia yang bisa saya laporkan hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.